Nah nakama, dengarkan ini. Ini adalah full cerita seru nih, One Piece chapter 1085 tentang keluarga di Alabasta dan hubungannya dengan Nefertari di Lily, Nefertari di Vivi, dan juga Nefertari di Cobra. Lihatlah Im sama yang baru tahu nih jika Lily bagian dari itu semuanya, makanya ia menyebarkan seluruh poneglyph di dunia itu. Di sini kita melihat seberapa mengerikannya Im sama dan Gorose ini. Bahkan neraka sebenarnya malah ada di puncak pemerintahan tertinggi Marijoa sana. So let's go boys, kita breakdown lebih dalam mulai dari sini. Halo nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai Alabasta adalah keluarga di full One Piece chapter 1085. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Panel itu langsung dibuka dengan adegan King Cobra yang begitu shock nih melihat kejadian itu. Dia berkata seperti ini: harusnya tidak ada seorang pun yang duduk di sana untuk memiliki kekuatan mengendalikan dunia itu. Pemimpin yang sangat mustahil. Gorose itu mengatakan, Musama akan membahas 2 poin yang sedang didiskusikan ini, dan kau harus menjawab 1 pertanyaan sebagai balasannya, Cobra. Disinilah terjadi percakapan dialog sang ini di antara Cobra dan juga Imo. Kau siapa? Aku pernah dengar nama Imu sebelumnya. Itu mungkin hanya sebuah kebetulan, tapi salah satu dari 20 pendiri juga memiliki nama itu. Rasa penasaran seperti itu sama sekali tak sopan. Pertanyaan itu tidak akan mendapatkan jawaban, Cobra. Tetapi pertanyaan sebelumnya akan dijawab. Dia adalah musuh alami kami dulu. Pada saat ini nama itu semakin sering terdengar, tetapi itu tak berarti lagi. Mereka yang memiliki nama itu bahkan tidak mengetahui arti sesungguhnya sekarang ini. Namun seluruh gangguan yang ada saat ini hanya terjadi karena kesalahan besar Ratu Lily 800 tahun yang lalu. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh para peneliti yang mencari tahu tentang abad kekosongan itu. Tanpa kesalahan itu tak ada nama bajak laut yang mengejar poneglyph untuk mencari harta karun. Jika bukan karena kelalaian Lily, peninggalan-peninggalan yang menjengkelkan itu tak akan tersebar ke seluruh dunia. Kau dengar, Cobra, tersebarnya poneglyph itu adalah hasil yang terburuk bagi kami. Jadi seseorang mungkin bertanya apakah itu benar-benar sebuah kesalahan atau itu memang bagian dari rencana yang lebih besar. Lihatlah nakama, di panel ini para Gorose itu sudah siap akan mengeluarkan senjata mereka, tapi percakapan tetap dilanjutkan. Tidak diragukan lagi kebenaran itu terdapat pada surat yang Lily tinggalkan. Jadi katakan, apa kau sengaja hanya menyebut dia sebagai Ratu Lily dari keluarga Nefertari? Silahkan sebutkan nama lengkap yang tertulis di suratnya itu. Cobra yang sadar dirinya terdesak itu lalu berkata dalam hati, ini buruk. Aku rasa aku tidak punya kesempatan baik untuk keluar ruangan ini hidup-hidup. Aku anggap tak akan ada kata-kataku yang bisa cukup memuaskanmu untuk melepaskanku, Imo. Takdirmu sudah diputuskan. Kau siap melihat Im sama, maka takdirmu dari sini juga sudah akan berhenti. Nah begitulah jawaban langsung dari Gorose yang ikut nimbrung nih untuk membalaskan percakapan dari Imo itu kepada Cobra. Lalu Cobra itu berkata lagi, ini tidak akan mengejutkan. Mereka tidak bisa membiarkan siapapun tahu kalau rahasia terbesar di dunia ini sudah terpecahkan. Disinilah teman-teman, Kak Luffy itu sedang mengawasi Sabo sang kaisar api itu. Dan terdengarlah suara seperti bersamaan dengan serangan panah bayangan hitam cepat itu. Ratu Nefertari adalah T. Boom. Firefest nih, Sabo itu menggila di luar itu dengan apinya yang mengejutkan semua orang. Dia berusaha menyelamatkan Cobra apapun caranya nih, meski resikonya dia akan terseret bersama dengan Revolusioner. Lalu Sabo dengan tongkatnya itu mulai berkata, aku berharap aku bisa menaklukkan kalian semua dengan satu serangan. Lagi pula aku tidak menyangka kalau ternyata neraka itu ada di sini, di puncak dunia. Lalu Cobra yang sekarang itu berkata, kau kakaknya Luffy kan? Kau dari pasukan Revolusioner, tapi kau masih bisa berusaha menyelamatkanku. Disinilah Sabo itu balas berkata, tujuan kami itu lebih besar berhubungan dengan monster-monster yang duduk di atas para raja dunia dan ratu dunia itu. Apa kau mengenal Luffy? Cobra itu berkata lagi nih, dia juga pernah menyelamatkanku. Itu memang terdengar seperti dia. Dia selalu saja seperti itu. Nah disitulah percakapan antara Sabo dan juga King Cobra. Nah di balik serangan hitam berbentuk monster-monster aneh itu, Sabo itu berlari sambil membawa Cobra. Tinggalkan aku hanya akan menjadi beban. Kau punya kesempatan lebih besar untuk kabur sendirian. Nah di sini tuh Sabo itu membentak Cobra nih. Aku tidak akan pernah melakukannya.
Ada sesuatu yang baru saja aku mengerti sekarang, dan jika kau mati di sini itu akan jadi masalah besar. Karena aku perlu kau mengirimkan pesan kepada Luffy dan juga Vivi. Katakan kepada mereka kami ini juga memiliki inisial di dalam keluarga kami. Artinya aku tahu jalan apa yang harus Alabasta ikuti. Lihatlah nakama, muka terkejut Sabo itu terheran-heran karena itu serasa dijavu kenangan lama ketika mereka masih kecil bersama Ace dan juga Luffy. Apa itu cuma kebetulan atau berarti sesuatu, Ace, Luffy? Entahlah, siapa peduli dengan nama itu? Apakah juga ingin di namamu Sabo? Kau bisa jadi Sebo. Nah, begitulah kata Ace dan juga Luffy itu ketika membersandai Sabo tentang arti inisial D dalam nama mereka. Dan seketika itu nih, panah hitam itu langsung menuju ke arah Cobra dan langsung menembus Nefertari Cobra. Nyatanya itu ternyata Sabo itu juga terkena serangan itu dan terpelanting terluka. Tak berhenti, lihatlah ultimatum ini ketika Raja Cobra itu ternyata masih bisa bangun. Poneglyph itu harus dilindungi. Kibarkan bendera yang menjadi pertanda fajar dunia segera tiba. Nefertari dilili. Aku mengandalkanmu, Sabo-kun. Kau harus terus hidup. Lalu King Cobra itu terbunuh dan tergeletak sementara Sabo itu menghilang dan Im Sama itu menyadari sesuatu ada yang mengintip. Dan itu adalah Wapol, teman-teman. Dia sendiri tuh kaget bahwa King Cobra itu dibunuh. Aku tidak pernah menyukainya, tapi bagaimana bisa aku bisa merayakan setelah aku melihat sesuatu yang mengerikan seperti itu? Aku menemukan aib terbesar pemerintahan dunia. Aku bahkan tidak ingin mengetahui siapa itu. Mereka akan melenyapkanku. Nah, sementara itu di balik ruangan pertemuan para raja itu, mereka itu menyepakati kalau Raja Wapol dan juga Raja Cobra itu tak akan hadir dan kita harus memulai rapat tanpa mereka. Di sana Luffy itu disekap oleh Jabra dan juga Khalifah dari CP0. Dia berkata seperti ini, siapa yang memerintahkan kalian? Aku akan memberitahu dunia tentang semua hal ini. Dari kericuhan apa yang terjadi yang dibicarakan Jabra, ia mengatakan jika si Raos itu malah sudah diselamatkan. Sementara mereka yang menyerang Holy Land, para pasukan revolusi itu malah bisa makin banyak membebaskan para budak. Karena tindakan Fujitora itu malah membantu pasukan revolusi yang tentunya itu membuat Ryokugyu marah, kemudian mereka berkelahi. Lalu tiba-tiba di balik tembok itu seorang menabraknya hingga jebot dan Vivi nyangkut terbawa di sana. Nah, ada percakapan menarik seperti ini. Oh darling, aku sudah mencarimu. Dari mana saja kau sebenarnya? Dan siapa wanita muda yang bersamamu ini? Wapol. Begitu terkejutnya Vivi nih. Menyingkir. Vivi yang melihat kesempatan itu melihat siasat nih. Inilah kesempatanku. Cepat menyingkir, kalian tidak akan bisa menangkapku hidup-hidup. Woi Wapol, sampai kapan kita harus terus berlari? Lalu sambil berkata dan berteriak panik itu, Wapol itu berteriak lagi nih. Sejauh apapun itu, aku akan terus berlari sampai ke ujung dunia kalau perlu. Nah, iya kedengarannya bagus Wapol. Ayo terus kita lanjutkan. Nah, sementara nenek yang memanggil Wapol itu terus berkata kaget nih. Jangan bilang kau akan lari dengan selingkuhanmu itu Wapol. Dan One Piece chapter 1085 itu selesai sampai di sana. Nah, ini menarik teman-teman, karena setelah sampai sejauh ini pasukan revolusioner di tangan Dragon itu akan benar-benar melakukan sesuatu. Ketambahan, Dragon itu begitu mengenal dan menganggap King Cobra adalah orang yang luar biasa baiknya. Dan sebagai bagian dari orang yang menyandang nama D, tentu Dragon itu tak akan tinggal diam nih melihat kebenaran hari itu setelah dijelaskan oleh komandan mereka, Sang Kaisar Abi Sabo. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai full cerita One Piece chapter 1085, kebenaran hari itu keluarga D. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.